Jangan nggak butuh. Lihatlah kontrakan kecil, pengap dan bahkan kamar mandiku saja lebih besar daripada ini. Hina Jihan seraya matanya menatap penuh jijik pada isi kontrakan Dewi. Dewi bantu Mbak ikhlas. Mbak sudah Dewi anggap kakak sendiri. Jadi. Petik 2. Alah, munafik. Sudahlah aku pergi, aku tunggu kamu di kantor, awas jangan telat. Jihan menyela perkataan Dewi lalu ia pergi meninggalkan Dewi yang masih bergeming merasa terkejut untuk kesekian kalinya. Ya Tuhan. Mbak, Dewi benar-benar tidak mengenalimu lagi. Gumam Dewi seiring kepergian Jihan dari kontrakan Dewi. 20 menit kemudian Jihan sampai di kantor tempat ia kerja. Semua pasang mata menatap ke arah Jihan dengan tatapan yang berbeda-beda. Ada yang menatap genit, menatap takjub, ada pula yang menatap tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana Jihan tak jadi pusat perhatian? Jika penampilannya saja sungguh ada di luar zonanya. Terlihat begitu cantik mewah. Dengan balutan rok mini ketat dan blazer berwarna maron dan putih. Bisik-bisik para karyawan sudah mulai terdengar dan Jihan bisa mendengar bahkan merasakan aura yang berbeda. Tapi ingat, Jihan tak peduli karena ia bukanlah Jihan ya dulu. Jihan yang ramah, murah senyum dan baik hati. Mungkin ini salah satu cara mengekspresikan bentuk kekecewaannya pada Danu. Jihan belum siap menerima kenyataan. Itu beneran Bu Jihan kan? Manajer di sini. Tanya karyawati yang kebetulan berpasan lewat dan matanya menatap ke arah Jihan yang berjalan berlenggak-lenggok bak model yang berada di atas catwalk. Itu memang Bu Jihan. Penampilan baru jauh terlihat lebih cantik, body goals terlihat banget. Semakin iri aja aku sama Bu Jihan, ucap karyawati lainnya. Kau benar. Beruntung sekali suaminya Bu Jihan. Ya, pasti bangga. Dia punya istri seperti Bu Jihan. Petik 2. Iya. Petik 2. Jihan hanya bisa tersenyum miring saat telinganya mendengar dengan jelas pujian karyawan maupun karyawati yang berada di satu gedung bersama. Ada kepuasan sendiri meski kenyataan di atas seberuntung yang mereka pikir. Jihan sampai di ruang kerjanya lalu duduk dan menyandarkan punggung pada sandaran kursi. Jika boleh jujur, sebenarnya Jihan tidak begitu nyaman untuk bisa berpakaian terlalu terbuka dan begitu ketat. Tapi mau bagaimana lagi? Jihan tetap harus seperti itu dan sudah menjadi keputusan terbesarnya. Meski keputusan yang ia ambil salah besar. Stop Jihan, jangan menengok ke belakang terus. Sudah cukup jadi orang baik, jadi istri sempurna jika tetap tak membuahkan hasil. Sekarang kamu harus bisa berubah. Jihan meyakinkan dirinya sendiri dengan keputusan yang ia ambil. Pagi ini, di rumah Danu terdengar suara tangisan Raisa dan Rafli yang terus saja memanggil-manggil bundanya. Banyak cara yang Danu lakukan agar kedua anaknya itu berhenti menangis. Tapi, kedua anaknya tak mau berhenti menangis. Danu begitu menyayangkan kepergian Jihan. Menurut Danu Jihan terlalu berlebihan. Padahal, jika diperhatikan kasih sayang Danu pada Jihan tidak berubah meski dirinya memiliki istri lagi. Raisa, Rafli, kalian mau berhenti tidak nangisnya? Telinga ayah sakit mendengar tangisan kalian. Petik 2. Kami mau bunda. Ayah, rengek Raisa si sulung. Bunda kalian sudah tidak sayang lagi. Jadi, untuk apa kalian menangisi bunda? Petik 2. Kami tetap mau bunda. Petik 2. Sana pergi. Jika memang kalian ingin bersama bunda kalian. Pergi dari rumah ayah dan cari bunda kalian. Geram Danu terhadap sikap kedua anaknya. Raisa maupun Rafli langsung diam. Mereka kaget mendengar suara ayahnya yang meninggi. Mona yang memang ada di sana langsung memeluk dan menutup telinga mereka agar tidak terlalu mendengar dengan jelas sentakan dari Danu. Pun dengan Firna yang kaget melihat kemarahan Danu. Mas, kamu apa-apaan sih? Anak kecil dibentak seperti itu. Protes Firna. Danu seketika itu langsung membaca istighfar menyesalkan sikapnya yang terlalu berlebihan itu.
Perlahan matanya menatap ke arah Raisa dan Rafli yang saat ini berada di pelukan Mona babysitter mereka. "Maafkan, ayah." "Nak," ucap Danu begitu lemas dengan tangan yang ia rentangkan. Raisa dan Rafli saling pandang. Sejurus kemudian mereka pindah ke pelukan Danu. "Maafkan ayah. Ayah harap kalian jangan nangis terus. Doakan saja bunda agar ia kembali." Petik 2. Danu mengurai pelukannya lalu dicium kening kedua anaknya satu-satu. "Sekarang sekolah." "Ya." Raisa ayah antar dan Rafli tetap di rumah bersama Encus dan Tante Firna. Lanjut Danu dan dapat anggukkan dari keduanya. Jam istirahat sudah tiba. Saat ini Jihan berada di kafetaria hanya seorang diri duduk di bangku yang seharusnya cukup untuk 4 orang itu. Tak lama datang sekelompok karyawati yang hobinya julid, kepo terhadap kehidupan orang lain. Seperti saat ini, ia begitu kepo terhadap perubahan Jihan. "Apa boleh kami duduk di sini, Bu?" tanya Mita dan dua rekannya. Jihan mendongakkan kepala, melihat orang yang berbicara padanya. "Ini tempat bukan punyaku. Jadi untuk apa kalian izin segala ingin duduk di sini? Jika ingin duduk, ya, duduk saja," sinis Jihan. "Siapa tahu Bu Jihan lagi nunggu seseorang. Jadi, aku izin terlebih dahulu." Petik 2. Tanpa basa-basi lagi, Mita dan kedua rekannya duduk di satu bangku yang sama. Setelah Jihan memberikan kode jika dirinya tidak keberatan. Bu Jihan terlihat berbeda. Bu Jihan tambah cantik jika berpenampilan seperti ini. "Bagi tipsnya." "Dong, Bu," ucap Mita tanpa rasa malu. Jihan yang sedang makan dan baru saja akan menyuapkan makanan ke dalam mulutnya terpaksa ia urungkan lalu beralih ke arah di mana Mita duduk. Jihan melambaikan tangan, memberikan interupsi agar Mita mendekat ke arahnya. "Kamu mau tahu rahasianya?" ucap Jihan dengan berbisik. Mita dengan polosnya langsung mengangguk-angguk kepalanya. "Rahasianya cuma 2. Pertama, kamu harus punya suami kaya supaya uang bulanan kalian banyak. Kedua, jika kamu belum menikah minimal dompet kamu tebal ditambah punya pacar yang sering kasih kamu uang untuk perawatan. Maka kamu bisa seperti aku." Petik 2. "Aku sudah menikah. Tapi, aku jarang dikasih uang bulanan lebih," keluh Mita. Ish, kasihan. Aku dong, punya suami kaya raya. Uang bulanan tebal jadi uang gajian pribadi utuh di rekening." Petik 2. "Wah, hidup Bu Jihan sepertinya bahagia sekali. Aku iri," celetuk karyawati lain yang tadi bersama Mita. "Pastinya. Dong, hidupku begitu sempurna. Kalau kalian mau, aku rekrut kalian masuk sosialitaku. Mau?" Petik 2. "Serius?" ucap tak percaya Mita dan rekannya. "Memang aku terlihat sedang berbohong?" tanya Jihan. "Ah!" teriak histeris Mita dan rekannya merasa senang. Sementara itu, dari kejauhan Dewi hanya bisa melihat Jihan yang tengah bercanda dengan si biang gosip. Dewi pun menyayangkan perubahan Jihan. Hidup Jihan benar-benar seperti jungkir balik, bukan seperti Jihan yang Dewi kenal melainkan sosok berwajah Jihan tapi bersikap orang lain. Di tengah kegembiraan Mita ada kesedihan di hati Jihan. Demi tidak terbongkar keretakan rumah tangga ia sampai berpura-pura hidup bahagia. Seolah-olah hidupnya selalu diwarnai pelangi. Kenyataan tidak seperti itu. Yang ada Jihan berusaha untuk menyembunyikan keretakan rumah tangganya.